Halo semuanya dan selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan kembali mengulas pertandingan catur dari sang legenda, yaitu Mikhail Tal. Mungkin ini adalah sebuah kilas balik yang bisa memperlihatkan kepada kalian bagaimana ketajaman seorang Mikhail Tal pada saat usianya masih muda. Dan pertandingan yang akan kita ulas ini terjadi pada tanggal 15 April 1956. Dan pada tahun ini, sang legenda yaitu Mikhail Tal sedang menginjak usia 20 tahun, yang artinya usia sang legenda belum genap 20 tahun. Di usianya yang masih muda ini, beliau sudah banyak membuat permainan yang bisa memanjakan mata seperti yang akan kita ulas ini. Pertandingan ini diadakan di negara Swedia, di kota Uppsala, dalam acara World Chess Tournament Under 26. Dan lawan Mikhail Tal bernama Janus Sukusta. Oke, mari kita ulas pertandingannya. Di sini Sukusta memegang bidak putih dan Tal memegang bidak hitam. Dan permainan dimulai dengan pion D4, kuda ke F6, dibalas pion C4, G6 oleh Tal, kuda C3, di mana posisi ini disebut dengan pertahanan Raja India atau King Indian Defense. Gajah ke G7, kemudian E4 oleh Sukusta yang ingin menguasai peta tengah lapangan. Pion D6 dan F3 oleh Sukusta, yang menurutku tidak terlalu bagus. Karena selain menutup jalur diagonal menteri, ini akan memperlemah pion D4. Dan menurutku, gerakan yang bagus adalah kuda F3. Selain pion terlindungi, kuda nantinya juga bisa dikembangkan ke tengah lapangan. Atau gerakan bagus lainnya adalah pion ke H3, yang mana akan mengontrol peta G4 yang berbahaya jika hitam menyerang. Dan memperkuat jalur diagonal menteri nantinya. Baiklah, setelah pion F3, rokade pendek oleh Tal mengamankan rajanya dengan segera. Gajah E3, pion E5, mencoba menyerang pion lemah milik putih. Karena jika pion dimakan, maka akan mengakibatkan pertahanan tengah terbuka. Dan putih akan kesusahan mengamankan rajanya karena perwiranya belum berkembang. Jadi, di sini putih menggerakkan kudanya ke E2, menjaga pion D4 dua kali. Pion ke C6 oleh hitam, untuk menambah support penyerangan tengah lapangan. Menteri ke B3, mencoba untuk menemukan pola serangan. Dan disinilah serangan Tal dimulai. Pion makan pion D4. Ini adalah awal dari serangan brutal Mikhail Tal, di mana Tal ingin membuka pertahanan tengah milik Janus yang lemah. Dan mungkin ini adalah awal dari bencana bagi putih. Dibalas kuda makan pion dan D5 oleh hitam. Masih dengan skenario yang sama, menghilangkan pertahanan tengah putih. Dan pion makan pion, dimakan kembali oleh pion, dan sekali lagi dimakan oleh pion. Di mana ini sebenarnya adalah blunder yang akan membiarkan hitam memaku gajah E3 yang sangat lemah. Karena memang tidak ada lagi yang bisa menjaganya. Seharusnya putih segera rokade sebelum makan pion D5. Mungkin dari kita ada yang berpikir, loh, kan ada kuda ke E4. Bukankah kuda dan menteri melindungi gajah? Jadi, raja bisa rokade dengan aman, iya kan? Tapi tak semudah itu. Mari kita analisis. Jika kuda ke E4, maka akan langsung dimakan oleh kuda hitam. Dan jika putih memaksakan rokade, maka putih akan langsung kehilangan kuda dan memiliki posisi yang buruk karena banyak sekali yang akan terancam oleh perwira hitam. Jika dibalas pion makan kuda, maka posisinya tidak kalah buruk. Banyak yang akan terpaku dan terancam oleh perwira hitam. Maka dari itu, raja harus naik ke peta E2, menjaga gajah dan sekaligus bersiap untuk rokade manual. Nah, pada posisi ini,
Tal mengorbankan perwiranya lagi, yaitu kuda C6. Mungkin di pikiran kita, kenapa memberikan perwira secara gratis? Ya, asal kalian tahu, di sini tidak ada yang gratis ya. Karena dengan mengorbankan kudanya, Tal bisa sepenuhnya membuka pertahanan tengah Janus dan mengembangkan perwiranya tanpa meninggalkan lajur 8. Tanpa menyadari apa yang terjadi, Putih menerima pengorbanan Tal. Dan tak disangka-sangka, kemudian Tal mengorbankan perwiranya lagi, yaitu benteng makan gajah E3. Di sini Janus tidak mengerti akan apa yang dipikirkan oleh Tal. Kenapa dia mengorbankan banyak perwira? Dan apakah akan ada jebakan lain? Jadi, Janus menolak pengorbanan Tal dan memilih menggerakkan benteng ke D1. Mungkin dalam pikiran Putih, tidak apa-apa tidak makan benteng karena sudah bertukar gajah dengan kuda dan tidak mau terjebak dalam perangkap Tal lagi. Tapi tidak seperti itu kenyataannya. Ini malah membuat keadaan semakin memburuk. Karena perwira Mikhail Tal sudah berkembang walau tidak meninggalkan posisinya. Dan lagi-lagi, Tal mengorbankan perwiranya yaitu kuda G4, skak, dan melindungi benteng sekaligus membuka jalur diagonal gajah hitam. Di sini Putih semakin dibuat bingung dengan aksi Tal. Tanpa pikir panjang, Putih langsung makan kuda menggunakan pion F3 miliknya. Dan gajah pun memakan kuda di petak D4 dan melindungi benteng. Kemudian dimakan kembali menggunakan benteng, yang tentu saja dibalas Menteri makan benteng dan mengancam Putih dengan serangan garpu, skak Menteri. Lihatlah betapa mengerikan kebrutalan para perwira hitam. Silih berganti menyerang bidak Putih dengan brutal. Tapi ini adalah ciri khas Mikhail Tal. Dengan bermodal pengorbanan untuk membuka pertahanan tengah, Hitam mampu menemukan gerakan-gerakan indah seperti ini. Dalam keputusasaan, Janus menggerakkan menterinya ke D5, berharap pertukaran menteri. Dan tentu saja ditolak oleh Tal. Karena di sini ada sebuah trik yang bisa membuat Putih menyerah. Apakah kalian tahu apa itu? Silahkan pause video ini dan temukan solusinya. Sudah siap dengan jawabannya? Oke, bagi kalian yang berhasil menjawabnya, selamat. Kalian adalah pemain ending yang mahir. Dan bagi kalian yang tidak ingin basa-basi, jawabannya adalah mengorbankan benteng ke E2, double skak. Di sini triknya adalah menjebak raja ke peta E1. Di sini kuda dan gajah tidak bisa makan benteng karena double skak. Dengan begitu, mau tidak mau, Putih harus memakan benteng menggunakan raja. Setelah itu, dibalas gajah G4 skak. Ini dimaksudkan untuk mengurung Raja Putih, sehingga satu-satunya jalan adalah Raja ke E1. Kemudian dibalas benteng E8 skak. Tidak ada jalan lain bagi Putih, kecuali menutupnya dengan gajah atau kuda. Tapi tetap sama endingnya. Putih harus kehilangan menteri dan mendapatkan posisi yang amat buruk. Sehingga, dalam posisi ini Putih menyerah. Walau bagaimanapun, Putih akan kehilangan menterinya dan kerajaannya pun akan runtuh. Nah, itulah tadi ulasan singkat tentang kebrutalan Tal saat usianya menginjak 20 tahun. Aku punya pertanyaan untuk kalian. Apa yang sudah bisa kalian lakukan di usia 20-an? Mungkin sesuatu yang menakjubkan ya. Baiklah, seperti biasa, sebelum saya pamit, ada sebuah puzzle untuk kalian. Dan silahkan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih sudah menonton.